Assalamualaikum Pak Nuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta waktunya sebentar, mau wawancara untuk bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah nih. Iya, silakan. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dalam kehidupan dan kebijakan moral ini? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang berkenaan dengan etika, itu tentunya kita mencari informasi-informasi yang akurat berkenaan dengan kasus-kasus itu satu. Yang kedua, kemudian data atau bukti-bukti yang bersifat yang bisa menunjang untuk melihat kasus etika itu. Yang ketiga, tentunya kami langsung mencari sumber dari person atau seseorang yang berkenaan dengan kasus tersebut. Jadi mengidentifikasinya mulai dari situ. Selanjutnya, tentunya dari identifikasi kasus-kasus yang ada itu kami kumpulkan, sebab dalam mengidentifikasikan kasus-kasus itu tidak hanya satu kasus, barangkali ada beberapa kasus yang kami kumpulkan, kemudian kami buat suatu semacam resume untuk bisa kita tangani untuk pemecahan kasus tersebut. Gitu. Jadi kasus-kasus kita kumpulkan dulu, kemudian kita identifikasi mana yang harus didulukan dan lain sebagainya. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, tentunya dalam mengambil suatu keputusan itu kami tidak sendiri, Bu Nazir. Jadi kami ini ada punya wakil dari kepala sekolah, kemudian ada orang-orang tertentu yang kami anggap punya kebijakan yang baik dalam menangani kasus. Oleh karena itu kami mengumpulkan kawan-kawan yang bisa kami ajak untuk menyelesaikan kasus tersebut, yang tentunya nanti pada akhirnya itu kebijakan terletak pada kepala sekolah. Akan tetapi mengambil sumber-sumber yang akurat serta pendapat-pendapat dari kawan-kawan itu sangat diperlukan. Ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kami lakukan adalah setelah mengetahui kasus-kasus tertentu itu, kami mengajak diskusi dengan yang berkenaan atau orang-orangnya berkenaan, kemudian kami mengajak diskusi dengan kawan-kawan yang kami anggap punya kompetensi untuk bisa menyelesaikan kasus itu, baik wakam maupun orang-orang tertentu. Setelah itu kami memanggil person-person yang mempunyai kasus tersebut, terutama kasus tentang etika, di mana kasus tentang etika ini sangat erat hubungannya dengan perasaan seseorang itu. Jadi kami panggil terlebih dahulu, kemudian saya analisa dan tentunya mencari bukti-bukti yang lain tentang kebenaran kasus tersebut. Tatkala ada dua kasus yang mengambil suatu keputusan, mana yang harus didulukan, mana yang harus diambil sikapi, itu kita melihat dari skala prioritas dulu. Jadi skala prioritas mana yang lebih menguntungkan, maka itu akan kami ambil sebagai suatu pijakan untuk penentuan pengambilan keputusan dalam kasus itu.
hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus di Lima ITK? Hal-hal yang paling saya anggap efektif setelah tahu data kasus-kasusnya dan sebagainya adalah pendekatan personal. Jadi pendekatan personal yang kami dahulukan, kemudian pendekatan itu tidak terlepas dari berupa nasihat-nasihat atau menyampaikan dampak yang ditimbulkannya, itu dampak baik maupun dampak buruknya. Dampak ke yang bagi yang bersangkutan itu. Tatkala itu sudah mentok umpamanya, maka kami tentunya mengajak bicara kepada kawan-kawan yang kami anggap punya wisdom yang baik untuk penanganan kasus tersebut. Oh, betul. Terus yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan gimana? Tantangan dalam mengambil suatu keputusan itu satu, bahwa setiap keputusan itu akan berdampak baik sekaligus akan berdampak pada ada perasaan tidak baik, itu pasti. Oleh karena itu ya, kita mengambil suatu keputusan yang berdampak sangat baik dan kita sharingkan kepada dia itu. Nah, untuk hal-hal yang kurang baik barangkali yang tentu kita memberi penguatan, sebab pada hakikatnya setiap kasus itu adalah kasus yang harus kita tangani yang merupakan tanggung jawab dari kepala sekolah, ya, tanggung jawab kepala sekolah, baik itu kepada guru atau tenaga non tendik maupun kepada siswa. Itu semua adalah warga kita, jangan sampai ada yang katakanlah tersakiti, dirugikan atau dirugikan, baik itu secara finansial maupun secara etika, apalagi berkenaan dengan hati. Ya, jadi walaupun kita mengambil suatu keputusan yang menguntungkan si opsi satu umpamanya, kelihatannya opsi dua, orang kedua itu merasa nggak enak dan rugi umpamanya, maka kita akan memberi penguatan. Bahwa keputusan itu adalah diambil dalam rangka hal yang terbaik untuk kita semuanya. Oke. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau mungkin jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema kasus etika niku? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Saya kalau jadwal tertentu tidak, tapi saya lebih cenderung melihat situasi dan kondisi dalam penyelesaian kasus. Berarti dipelajari dulu gitu Bang? Dipelajari dulu, kondisinya sudah enak, baru kami akan menyelesaikan kasus itu, asalkan tidak urgen betul gitu. Ya, kan urgen betul. Ya. Contohnya ada sebuah kasus umpamanya anak yang melanggar tata tertib sekolah umpamanya, entah itu urusan etika yang bisa merusak nama baik sekolah dan lain sebagainya. Karena sudah viral, maka kami akan mengambil suatu kebijakan yang amat cepat gitu. Yang tentunya agar keputusan yang diambil secepatnya bisa teratasi dan tidak berisiko untuk tersebarnya suatu informasi yang negatif dari sekolahan kita. Maka itu butuh cepat itu. Jadi tergantung masalahnya Pak. Ya, jadi tergantung sekali masalahnya. Kalau waktu-waktu itu ya tentunya mana skala prioritas yang lebih baik didahulukan. Tapi waktu tertentu banyak ini jadwalnya ini enggak, saya melihat kondisi gitu. Gitu. Adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus di Lima ITK? Memang ada ya. Kami kalau mempunyai kasus
yang berkenaan dengan etika maupun apa saja, tentu saya akan mengajak teman-teman yang saya anggap khusus untuk bisa diajak sharing bagaimana pemecahan masalah kasus ini sebagai bahan pertimbangan saya sebagai kepala sekolah untuk mengambil suatu keputusan. Jadi tidak sendiri itu, bahkan dengan istri pun juga saya sharing, asalkan ini bukan sifatnya rahasia, untuk mengambil suatu keputusan bagaimana enaknya seandainya ada kasus begini. Ya tentunya istri itu. Terus dari semua hal yang telah disampaikan, apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil pelajaran dari dilema etika ini? Yang saya petik dari berbagai menangani kasus, yang pertama bahwa penyelesaian kasus itu lebih akurat, lebih bagus apabila kita membentuk suatu tim atau orang-orang kepercayaan untuk diajak bicara. Yang kedua, yang harus dipetik adalah penanganan kasus dengan pendekatan personal, dengan disampaikannya dampak negatif dan dampak buruknya. Itu. Yang ketiga, ya tentunya kita melalui pendekatan kepada Allah untuk berdoa agar semua kasus yang kita tangani itu bisa dipahami oleh kawan-kawan kita, oleh guru-guru kita, oleh anak-anak didik kita, bahwa yang paling penting adalah penyelamatan dari seluruh warga SMP Negeri 1 Njabon ini sebagai satu kesatuan warga yang utuh. Itu. Ya tentunya lah ya Bu Nazil ya, itu ada kasus-kasus yang merupakan pelanggaran etika berat ya, karena sudah beberapa kali ya tentunya kalau tim kami sudah menyatakan bahwa ini nampaknya agak sulit karena berdampak pada nama baik sekolah maupun nama baik guru, maupun untuk penyelamatan seandainya anak didik, untuk penyelamatan anak didik, maka alangkah lebih baiknya anak ini tidak bersekolah di sini lagi, harus dicarikan tempat supaya anak ini selamat gitu. Dan itu terjadi, ya. Jadi anak ini memang harus selamat, sebab di sini sudah viral umpamanya banyak kawannya yang bully, tidak kuat lagi, maka anak ini harus carikan solusi, dipanggil orang tuanya untuk dialihkan saja daripada nanti ada sakit psikis pada anak-anak tersebut. Yang jelas kami masih mendukung anak ini untuk sekolah gitu. Tapi kalau tidak memungkinkan di sini, maka kita ambil jalan solusi di tempat lain gitu. Makasih Pak Nggih atas wawancaranya, atas waktunya. Ya, semoga bisa bermanfaat untuk saya. Ya, mudah-mudahan manfaat, dan tentunya setiap orang mempunyai kebijakan-kebijakan yang berbeda. Tapi perlu diketahui bahwa pengambilan suatu keputusan dari berbagai macam kasus itu hendaknya dimusyawarahkan. Apabila kita tidak bisa mengambil suatu keputusan sendiri, ini penting. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih kembali, mudah-mudahan sukses untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Ya, terima kasih. Okay. Saya minta waktunya untuk wawancara sebentar terkait dengan bagaimana Bapak mengambil keputusan selama ini di sekolah. Oke, monggo. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral ini, Pak? Oke, terima kasih Bu Nazul atas kedatangannya di sekolah kami. Dasar pendidikan baik tentang mediasi konflik dan sebagainya yang kami peroleh di luar profesi kami sebagai kepala sekolah. Nah, di mediasi konflik tersebut, terutama terkait dengan pertanyaan Bu Nazul tadi, selalu didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila yang kami masukkan di setiap keputusan kami. Nah, di dalam nilai-nilai kepancasilaan itu
ada namanya ketuhanan. Nah, pertama di sila pertama itu yang kemudian istilahnya menyertai kami selalu setiap dalam keputusan-keputusan, memulai kegiatan dan sebagainya, itu kami adakan berdoa bersama. Artinya apa? Ketika kami melakukan doa bersama, kami sudah mengkonekkan semua permasalahan, semua usaha dan sebagainya kepada Tuhan. Harapannya apa? Harapannya ketika ada satu permasalahan yang mengandung dilematis dan sebagainya, kami selalu mengikuti Tuhan di dalam perjalanan kami. Di samping itu, kami juga menganut di samping ketuhanan, kami juga selalu berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan kami, dengan waka-waka kami. Nah, itu yang kemudian kami panggil, kita identifikasi dulu permasalahannya apa, sehingga dari permasalahan itu kami bisa memutuskan sesuatu itu tanpa tergesa-gesa, dan diharapkan keputusannya menjadi win-win solution dan diterima oleh semua pihak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sama, tetap kami di nilai-nilai Pancasila itu, di sila keduanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apa kemanusiaan yang adil dan beradab? Nah, kami melihat seberapapun nilai-nilai kebenaran itu mempunyai pengaruh yang sama, tetapi tetap harus kita pertimbangkan nilai-nilai keadilannya, atau nilai-nilai kemanusiaannya, atau nilai-nilai kepentingan yang lebih besar dari itu. Bagaimana melihatnya? Ya, kita lihat dari nilai-nilai musyawarahnya. Jadi di musyawarah itu ditentukan bahwasanya ini mengandung nilai kemanusiaannya seperti apa, nilai keadilannya seperti apa, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Satu, yang jelas saya banyak mendengar dulu kira-kira permasalahannya seperti apa, di samping saya secara diam-diam juga turun ke bawah. Artinya mengecek langsung permasalahan itu sebetulnya seperti apa. Nah, dari data yang saya turun langsung itu, kemudian saya koordinasikan atau saya evaluasi bersama-sama pimpinan, maka dari situ kita akan mengambil keputusannya. Seperti tadi, tetap nilai-nilai kepancasilaan, nilai kemanusiaan, nilai-nilai itu tetap kita pakai. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif, kita turun sendiri ke bawah. Ya, saya turun langsung ke bawah, sehingga dari situ saya punya data yang lebih valid ketika kita cross check-kan dengan para pimpinan-pimpinan di bawah. Jadi intinya kita harus turun bawah dulu, sehingga kita bisa melihat, memotret permasalahannya secara langsung. Ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu selalu adalah informasi yang berbeda-beda dari guru satu dengan guru lain. Kadang-kadang antar guru ini juga mempersepsikan sebuah permasalahan itu juga berbeda-beda. Nah, itu kalau kita tidak hati-hati, itu kadang-kadang juga menjadi dilema. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak lakukan? Kalau standar yang tertulis tidak, tetapi saya berkepentingan setiap permasalahan apapun harus selesai satu hari itu. Artinya satu hari itu permasalahan harus selesai. Nah,
Caranya seperti apa? Caranya tadi, jadi langsung kita ketika ada permasalahan tidak kita biarkan. Tapi permasalahan itu benar-benar kita identifikasi sehingga harapannya satu hari itu permasalahan sudah selesai. Kalau terkait dengan tata cara dan sebagainya itu kondisional. Kami tidak punya waktu atau jam yang istilahnya untuk permasalahan tersebut kita selesaikan. Tetapi kondisinya misalkan memungkinkan semua dan bisa dipertemukan semua, insya Allah permasalahan akan kita selesaikan segera, secepatnya gitu. secepatnya. Dan kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ITK? Alhamdulillah saya ini beberapa bulan yang lalu itu diikutkan dalam sebuah sertifikasi terkait dengan profesi mediasi konflik, dan itu dibiayai oleh negara yang sertifikasinya sangat bisa dipertanggungjawabkan, sehingga itu yang kemudian banyak menjadi guidance atau panduan kami untuk menyelesaikan permasalahan. Intinya permasalahan apapun sebetulnya kita hanya satu, turun ke bawah, nomor dua, kita banyak mendengar. Jadi kita dengarkan dulu permasalahan sampai selesai. Nah kemudian kita akan tahu sebetulnya permasalahan itu seperti apa sih. Apakah memang sangat-sangat fatal atau memang hanya permasalahan kecil. Kadang-kadang yang terbanyak dari permasalahan adalah miskomunikasi atau komunikasi yang tidak sampai. Itu kira-kira Bu Nazul. Dari yang kita bicarakan tadi Pak Nggih, dari semua hal yang telah jenengan sampaikan, apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tentang dilema ITK itu Pak? Pengalaman atau yang kami petik adalah memang jam terbang dibutuhkan. Jadi artinya jam terbang itu ketika kita semakin sering menyelesaikan permasalahan, insya Allah kita akan tahu bahwasanya permasalahan itu ya antara A, B, C dan D gitu aja. Tidak banyak permasalahan sebetulnya kalau kita benar-benar mau menyelesaikan permasalahan tersebut. Satu, memang dibutuhkan jam terbang untuk permasalahan. Nomor dua, pengalaman, artinya pengalaman yang bersertifikasi, artinya pengalaman yang benar-benar didukung oleh sebuah pendidikan khusus. Nah, sehingga itu yang kemudian memudahkan saya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan dilematis tersebut. Itu kira-kira Bu Nazul yang bisa saya sampaikan. Pak, terima kasih nih atas waktunya. Semoga ini jadi pelajaran saya, bisa saya petik apa yang telah Bapak sampaikan. Sama-sama, terima kasih juga sudah berkunjung di sekolahan kami. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.